tekstur si roti gorengnya ini udah pasti dia crunchy sama empuknya tahan lama. Hai semua, buku keduaku sudah terbit ya. Kalian bisa dapatkan secara online atau di toko buku seluruh Indonesia. Jangan sampai kehabisan. Halo, welcome back to my channel, Devina Hermawan. Hari ini kita akan bikin roti goreng isi ragut. Ya, pasti rotinya lembut, crunchy, dan juga tahan lama empuknya. Dan isiannya juga ini pakai ragut yang wangi, creamy, dan pastinya gurih ya. Cocok juga nih roti goreng isi ragut ini buat ide jualan kalian. Dan hari ini kita akan gunakan minyak goreng Fortune. Oke, langsung aja bahan-bahannya. Untuk bahan adonan rotinya, di sini kita akan perlu tepung terigu protein tinggi, gula pasir, susu bubuk, ragi instan, kuning telur, susu atau air dalam keadaan dingin, boleh juga dicampur, butter atau margarin, dan juga garam. Nah, ini kan kuning telurnya kita gunakan untuk di dalam adonan roti, putih telurnya nanti kita akan gunakan untuk coating ya. Sama pakai juga tepung pankol. Untuk ragutnya di sini untuk isiannya aku gunakan ini kayak spam ayam, tapi kalau kalian mau pakai sosis atau mau pakai dada ayam rebus, mau pakai smoked beef ini juga bisa. Kenapa aku pakai dagingnya ini olahan, gak cuman daging polos, itu supaya nambah ada aroma smoky dan juga aroma lainnya, jadi rasanya semakin kaya. Tapi kalau kalian cuman mau pakai dada ayam aja juga nggak masalah. Untuk sayurannya kita akan pakai wortel, buncis, jagung, daun bawang, seledri, bawang bombay, dan juga bawang putih. Dan supaya creamy, ini kita tambahkan juga terigu, butter, susu, sama ini pala untuk nambah aroma. Oke, yang pertama kita akan bikin, ini kita akan bikin dulu adonan rotinya. Ya, di sini aku gunakan mixer. Kalau kalian mau versi yang tanpa mixer, aku udah pernah share di video Panada. Di situ juga udah lengkap penjelasannya. Ini pertama kita masukkan tepung terigu protein tinggi, gula pasirnya, susu bubuk, ragi. Ini sambil kita akan aduk pelan-pelan, lalu kita masukkan bahan cairnya ya. Di sini aku gunakan susu, tapi kalian boleh ganti sama air atau bahkan keduanya dikombinasi. Termasuk kuning telurnya juga kita akan masukkan sekarang. Nah, kalau udah menjadi satu kesatuan kayak gini, baru kita akan masukkan butter dan juga garamnya. Tujuannya ini supaya glutennya dia bisa lebih terdevelop dengan baik. Kalau butternya di awal, takutnya nanti namanya fat kan, glutennya jadi nggak bisa terdevelop. Dan butternya ini juga idealnya kita masukinnya udah dalam keadaan suhu ruang supaya lebih mudah tercampur. Lalu ini boleh dibantu pakai spatula dikit-dikit supaya ngebantu nyampur juga ya. Dan kalau udah, ini kita akan ulenin terus sampai dia kalis elastis. Jangan kaget, ini dia memang kelihatannya agak cair ya, tapi nggak masalah. Nanti kalau diulenin terus, dia bakalan jadi kalis elastis, konsistensinya bagus ya, rotinya jadi lembut. Terus untuk bikin si adonannya ini sampai kalis elastis, sampai window pane, atau kalau kita bentangkan tuh dia bisa sampai tipis banget, ini memang membutuhkan waktu yang cukup lama ya, mungkin sekitar 15 sampai 20 menit, tergantung kecepatan mixer juga biasanya. Dan aku mixernya juga ini di kecepatannya dia di sedang cepat, jangan yang maksimal, nanti takutnya adonannya malah jadi jenuh gitu ya, jadi kayak pecah. Nah, jadi kenapa sih harus kalis elastis gitu kan? Yang paling membedakan sebenarnya selain emang supaya bisa mengembang, bisa fluffy dan juga lembut, ini kalau adonan roti yang kalis elastis tuh biasa dia tahan lama empuknya. Jadi setelah matang dia bakalan terus empuk, misalnya bisa seharian gitu atau sampai besoknya pun empuk. Kalau kalian asal ngadonin doang, mungkin begitu matang dia bakalan enak ya, empuk. Tapi didiamin sebentar pasti dia jadi keras lagi. Karena adonannya itu nggak mampu untuk nge-trap udara ataupun moisture dengan baik. Oke, kalau udah, ini aku rapiin ya supaya semuanya nyatu jadi satu. Terus kita akan diamkan, ini kita akan proofing selama kurang lebih 45 sampai 60 menit ya, tahap
proofing ini penting supaya aromanya terdevelop dan juga serat-serat rotinya itu lebih terbentuk lagi. Sambil tunggu proofing, ini kita akan bikin ragutnya. Pertama ini kita akan tumisnya dengan sedikit minyak dulu, masukkan bawang bombay dan juga bawang putih. Sama aku juga ini mau iris-iris daun bawang ya, kita masukin bareng aja dan tumis bareng sampai wangi. Kalau udah, ini kita akan masukkan isiannya. Di sini aku pakai spam ayam, cuman kalau kalian mau pakai daging lain juga sama, kita masukin sekarang. Dan juga sayur-sayurannya, termasuk seledrinya juga dimasukin. Serbuk pala, ini seledri sedikit aja, karena kalau terlalu banyak takutnya nanti ganggu ya baunya. Oke, setelah semuanya udah ketumis dan juga aromanya udah enak kayak gini, ini kita kepinggirin dikit, masukin butter sama terigunya sekarang. Ini untuk mengentalkan si ragutnya ini. Dimasak-masak, lalu kita akan aduk. Terus kalau udah, baru kita akan masukkan susu dan juga bumbu-bumbu. Ini aku gunakan garam, merica, dan juga gula. Itu bisa disesuaikan sama selera, tapi aku udah tulis resep lengkapnya di description box. Terus kalau kalian mau rasanya ada extra cheesy ya, bisa juga tambahin keju ya, keju apapun kalian bisa masukin. Nah, karena ini kita ragutnya untuk isian roti ya, kalau terlalu cair kayak ragutnya isian risoles itu bakalan susah banget ngisinya ya. Jadi kita akan bikin dia sampai sedikit kering kayak gini. Kalau udah kayak gini, matikan api aja. Aku mau pindahin ke tray supaya dia cepet dingin kayak gini. Jadi nanti begitu rotinya siap untuk diisi, ragutnya juga udah dingin. Oke, sekarang ini rotinya udah mengembang. Ini kita kempiskan dulu udaranya supaya semuanya keluar. Terus kalau udah, kita gabung jadi satu lagi. Dan sekarang kita akan timbang. Nah, kalau roti kayak gini dia biasanya agak sensitif tuh. Kalau kita nggak timbang itu pasti nggak akan rata ya jadinya. Cuman kalau kalian emang nggak mau nimbang, mau dikira-kira juga nggak apa-apa. Ini aku timbang kurang lebih satunya 40-42 gram. Kalau udah, tahap ini juga penting ya. Kita harus bulatkan atau rounding si adonannya ini supaya semuanya tuh dia nyatu ya, jadi rata. Supaya nanti waktu ngembang juga rata ya. Kalau misalnya bentuknya kurang beraturan, biasa ngembangnya juga nggak akan beraturan. Nah, kalau udah semua kayak gini, ini aku mau istirahatkan sebentar 5-15 menit itu supaya sedikit relax lagi. Oke, kalau udah di resting, ini kita akan mulainya dari adonan yang pertama kali kita rounding. Caranya ini kita tinggal kempesin aja. Terus dari tengah, ini kita pipihinnya ke samping-samping ya. Sisain tengahnya tuh, bagian tengahnya dia lebih tebal sedikit supaya nanti waktu kita mau ngisi roti dia nggak tebal sebelah. Kebayang ya kalau pipihnya sama, terus kita bungkus, jadi nanti pasti bagian atasnya itu dia paling tebal. Nah, makanya ini tengahnya ini kita biarin sisain tebel dikit kayak gini. Nah, sekarang untuk isian ragutnya, ini supaya sama rata dan juga mudah dan juga padat, aku mau pakai bantuan scoop ice cream kayak gini. Ya, kita padetin ke samping-sampingnya kayak gini, supaya nanti gampang juga dibentuknya kalau padat isiannya kan. Terus tinggal kita bungkus aja. Ini memang kalau kalian mau isiannya banyak, pasti ngebungkusnya ini bakalan lebih susah. Tapi kalau isiannya kurang banyak, itu pastinya jadinya kurang spesial. Ini aku kurang lebih, kalian bisa lihat isian sama adonan roti itu 1:1. Jadi caranya kayak gini nih. Ini sambil ditarik sedikit, ketengahin, tarik sedikit, ketengahin. Kalau isiannya memang agak keluar gini, kita tekan aja pakai jempol. Baru nanti kita seal adonannya pakai jari yang lain, jari yang masih bersih. Pastikan ini bener-bener nggak ada lubang ya, udah ke-seal dengan baik. Karena roti itu bakalan ngembang. Kalau misalnya kalian pencetnya tuh kurang rapat, nanti pas dia ngembang tuh bakalan kebuka lagi. Tapi kalau sampai bocor pun, nanti aku akan kasih tips juga kalau misalnya rotinya ini ada yang kebuka dikit. Oke, kalau udah kayak gini, ini kita perlu proofing lagi sebentar. Nggak kayak donat yang kita perlu proofingnya bener-bener sampai ngembang banget. Ini kan dia roti goreng, bagian rotinya sebenarnya tipis. Jadi 15-25 menit ini cukup. Kalau ruangan kalian atau misalnya suhunya itu cukup hangat, ya itu 15 menit aja dia pasti udah ngembang ya. Sambil nunggu kita panaskan minyaknya juga ya, supaya nanti pada saat rotinya siap digoreng, minyaknya ini juga udah siap kita gunakan. Nah, di sini aku gunakan minyak goreng Fortune yang sekarang ada kemasan baru. Dan minyak goreng Fortune ini terbuat dari kelapa sawit, dimana kalau minyak kelapa sawit itu tahan panas atau smoking point-nya tinggi sehingga bisa membuat gorengan jadi lebih renyah.
Oh ya, kalian pastikan dulu ini minyaknya jangan sampai terlalu panas juga ya, nanti rotinya yang nggak mateng. Ini aku gunakan api kecil sedang seperti ini. Tuh, kalau udah ngembang kayak gini, tetap semuanya harus dalam keadaan yang tertutup. Boleh pakai plastik atau boleh juga pakai kain. Nah, kalau udah, sekarang kita akan lapisin si rotinya ini pelan-pelan karena jangan sampai kempes lagi. Ini aku gunakan tangan kanan untuk nyelupin ke putih telur, lalu gunakan tangan kiri untuk ngebalur semuanya, atau boleh juga dibalik supaya nggak lengket aja sih, cuman itu terserah kalian ya, sesuai nyamannya kalian aja. Dan sama halnya untuk roti-roti yang lain juga. Nah, seandainya roti kalian ada bolong kayak gini, aku nggak akan kempesin lagi, tapi kita akan tambal sama tepung terigu yang udah diseduh sama air atau susu gitu, jadi kayak adonan bakwan yang kental. Dan juga kita tambahin tepungnya lagi ya. Sebenarnya kenapa sih kalau bocor? Kalau bocor kan pertama kan minyaknya bakalan masuk ke isiannya ragutnya. Terus apalagi kalau ragutnya sampai keluar, terus nanti jadi gosong, minyaknya jadi kotor. Semua rotinya itu nanti jadinya takutnya bintik-bintik ya, jadi jangan sampai bocor. Kalau udah, ini aku gorengnya bagian bawahnya dulu kayak gini, supaya nanti si rotinya tuh dia jadi lebih menarik ya, jadi ngembang gitu, jadi kayak bola. Tapi kalau kalian mau yang lebih mirip bentuk donat, boleh digoreng bagian atasnya dulu. Terus tinggal kita goreng aja sampai kecoklatan. Tadi kalau minyaknya terlalu panas, takutnya si rotinya ini nggak matang. Tapi since ini dia rotinya tipis, jadi ini menggorengnya tidak selama kayak kalau kita goreng donat pastinya. Jadi ini komposisi antara ragutnya atau isiannya sama rotinya tuh pas ya. Jadi banyak kayak kalau misalnya kita makan risoles, cuman ini begitu digigit teksturnya tuh kayak roti. Terus dari ragutnya sendiri dia walaupun creamy tapi light. Tadi ngebumbuinnya juga jangan terlalu heavy, aku juga nggak pakai kaldu bubuk ataupun micin. Jadi memang aromanya ini dapat dari sayur-sayuran, smoky-nya juga dapat dari daging olahannya. Dan yang paling penting ini tekstur si roti gorengnya ini udah pasti dia crunchy, kita lapisin sama tepung panko, sama empuknya tahan lama. Jadi kalau buat jualan juga itu penting, tadi adonannya harus sampai kalis elastis supaya nggak cepet keras ya, nanti kalau begitu sampai ke pelanggan tiba-tiba keras kan kurang oke. Oke, kalau gitu thank you for watching. Dan buat ibu cermat yang belum beli minyak goreng Fortune kemasan baru, ini langsung aja bisa didapatkan di supermarket terdekat ataupun di e-commerce. Untuk info lebih lanjut langsung kunjungin aja @fortunecermat. Kalau recook juga jangan lupa tag Devina Hermawan @devispenti di Instagram. Like, subscribe, share, komen, dan lain-lain. Stay tune terus and see you in the next video.